Melaporkan langsung dari Yaounde, Kamerun, bahwa hari ini adalah konferensi tingkat menteri WTO yang dilaksanakan pada 26 Maret sampai 29 Maret 2026. Telah berlangsung konferensi tingkat menteri yang ke-14. Dan kenapa penting kami dari perwakilan Indonesia for Global Justice hadir dalam konferensi ini? Yang pertama adalah konferensi ini membahas terkait soal moratorium e-commerce. Kenapa moratorium e-commerce ini mesti ditentang? Karena moratorium e-commerce itu adalah pembahasannya pada transmisi bea masuk, transmisi elektronik, yang itu tidak bisa dikenakan pajak bea masuknya oleh negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini perusahaan-perusahaan big tech itu beroperasi secara multinasional di berbagai negara berkembang, negara kurang berkembang, termasuk di Indonesia, itu tanpa bisa dikenakin pajak bea masuk transmisi elektroniknya. Nah, ini akan merugikan negara, termasuk negara Indonesia. Nah, ini akan merugikan bagi negara Indonesia. Dalam catatan ANKTAD menyebutkan bahwa ada 56 miliar US dollar hilang pendapatan negara-negara berkembang akibat dari moratorium e-commerce yang itu diperpanjang terus-menerus di WTO. Dan hari ini perkembangannya Amerika Serikat itu terus memaksa dan bersikeras untuk memperpanjang, bahkan mempermanenkan moratorium e-commerce itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, di dalam konferensi ini juga dibahas terkait soal perjanjian subsidi perikanan yang berpotensi akan menghapus 8 jenis subsidi perikanan, termasuk salah satunya adalah BBM, bahan bakar minyak, yang itu akan berdampak khususnya bagi Indonesia. Misalkan 2,7 juta lebih nelayan Indonesia akan terdampak dari potensi penghapusan subsidi perikanan di sektor nelayan. Kemudian yang ketiga itu dibahas juga arah soal perdagangan global, arsitektur perdagangan global yang akan dirubah, atau di sini disebutkan WTO reform atau reformasi WTO, di mana Amerika Serikat hari ini dalam negosiasi di KTM 14 WTO ini mengusulkan agar negara-negara berkembang yang misalkan sudah masuk ke negara anggota G20, kemudian kandidat OECD, bahkan negara anggota OECD dan negara high income menurut World Bank, itu tidak lagi mendapatkan subsidi, tidak boleh lagi mendapatkan subsidi dan perlakuan khusus yang berbeda, yang itu sebetulnya diperkenankan dalam konteks hukum perdagangan internasional. Itu tidak lagi bisa didapatkan oleh negara berkembang dan kurang berkembang. Ini menjadi problem bagi negara berkembang dan kurang berkembang, termasuk tantangan bagi developing countries dan LDC countries untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka di dalam forum-forum perdagangan global seperti ini. Pada isu lainnya, yakni mengenai TRIPS Non-Violation Conflicts atau TRIPS NPC, yang akan berdampak kepada perlindungan kesehatan masyarakat di negara berkembang khususnya dan negara kurang berkembang, juga menjadi dinamika yang sangat serius di dalam konferensi tingkat menteri KTM WTO ke-14 ini, di mana negara berkembang mengusulkan agar TRIPS NPC ini dilakukan moratorium permanen. TRIPS NPC ini seharusnya bisa menjadi moratorium permanen untuk melindungi negara berkembang agar memiliki ruang kebijakan untuk melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, baik itu melalui lisensi wajib maupun melalui kriteria paten dan fleksibilitas TRIPS lainnya. Apabila moratorium NPC ini tidak disetujui oleh KTM WTO, maka negara-negara berkembang dapat dikomplain oleh negara-negara maju. Dan inilah yang sedang terjadi di dalam dinamika KTM WTO ke-14, di mana negara-negara maju berusaha untuk menghentikan moratorium NPC ini dan tidak menyetujui moratorium NPC permanen. Demikian yang bisa kami sampaikan dari KTM WTO ke-14 Yaounde, Kamerun. Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah Indonesia, dari seluruh organisasi masyarakat sipil di Indonesia, agar kita bisa bersama-sama memperjuangkan kepentingan negara berkembang di dalam KTM WTO ke-14 ini.